Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Rabu 6 Mei 2020, bacaan Alkitab harian terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6 dan 7, serta perikop paralelnya dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-17. Nats yang akan kita renungkan terambil dari 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16, dikatakan demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudara, ayat ini adalah respon Daud setelah Tuhan berbicara kepada Daud, mengingatkan akan masa lalunya. Pada pasal 17 ayat yang ke-7 dari 1 Tawarik, saudara-saudara, dikatakan demikian, "Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel." Jadi ketika Daud mendapatkan informasi ini, diingatkan masa lalunya oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Saudara-saudara, tidak bisa tidak Daud kemudian memberikan sebuah respon, dikatakan, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Daud ingat bahwa dia dulu adalah gembala, saudara-saudara, yang ada di padang. Mungkin dia direndahkan juga oleh keluarganya sebagai anak bungsu. Dan dari padang justru Tuhan melihat dan mengamat-amati. Dan Tuhan memilih dia untuk menjadi raja. Sehingga Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Saudara, Daud menyadari apa artinya kepercayaan atau kehormatan. Dia menyadari bahwa tempat di mana dia berada saat ini, yaitu seorang raja, adalah tempat yang tidak pantas bagi dia. Dia merasa kalau Tuhan mengangkat dia sampai sedemikian jauh itu semata-mata karena kehormatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, apakah Anda hari-hari ini masih punya sebuah eh, perasaan bahwa apa yang terjadi dalam hidup Anda segalanya adalah anugerah daripada Tuhan? Anda ingat masa lalu Anda, saudara-saudara, tentang kehidupan Anda mungkin, keluarga Anda mungkin, ya situasi ketika Anda mungkin belum menikah, atau situasi ketika Anda belum bekerja, situasi ketika Anda khususnya sebelum mengenal akan Tuhan, dan bagaimana keadaan Anda hari ini. Dan bisakah kita menyuarakan kata-kata yang sama seperti Raja Daud? "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, sehingga engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Nah, saudara-saudara, ucapan syukur daripada Daud yang pertama bukan saja berkenaan dengan pimpinan Tuhan dari masa lalunya sampai sekarang, tapi juga saudara-saudara membicarakan tentang janji Tuhan untuk anaknya. Makanya dikatakan, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku?" Nah, kata keluarga ini merujuk secara khusus anaknya, saudara-saudara, yang akan dipilih Tuhan untuk mendirikan bait Allah, terambil atau tercatat pada ayat yang ke-11 dan 12 dari 1 Tawarik 17. Ketika Daud, saudara-saudara, dia berkata, menyampaikan keinginannya untuk membangun bait Allah, Tuhan melarang dan mengatakan, ya pada ayat yang ke-11, "Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu," artinya Daud nanti mati, "maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian," yaitu anaknya berarti, "salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya." Saudara-saudara, Tuhan sebagai Allah semesta alam, Anda bisa melihat nanti pada ayat yang ke-20 bagaimana pengakuan Daud tentang siapakah Tuhan. Dia, saudara-saudara, akan berdiam di atas sebuah bait yang kudus. Daud memiliki kerinduan untuk mendirikan bait itu, tetapi Tuhan mengatakan, "Bukan engkau Daud, tapi itu adalah anakmu." Dan itu adalah sebuah kehormatan yang jauh lebih besar daripada menjadi seorang raja atas Israel. Kehormatan untuk mendirikan bait Allah di muka bumi ini. Itu sebabnya mengapa Daud berkata, sekali lagi saudara-saudara saya bacakan, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sejauh ini." Saudara-saudara, Daud merasa terhormat ketika dia diangkat sebagai raja. Dan dia merasa lebih terhormat lagi karena anaknya, saudara-saudara, dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah.
Saudara, saya percaya setiap kita ingin mengalami kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi saya juga percaya kita lebih ingin anak-anak kita dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk kerajaan Allah. Dan Daud mendapatkan kesempatan itu. Ia diberikan janji oleh Tuhan bagaimana anaknya, kita tahu adalah Salomo nantinya, mendirikan tempat kediaman untuk Allah di muka bumi ini. Saudara tahukah bahwa setelah Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, maka ia naik ke surga dan kemudian ia memberikan Roh Kudus kepada kita semua orang percaya. Dan hari itu Anda dan saya sebagai orang percaya diubah menjadi bait Allah yang kudus. Siapakah kita ini, saudara? Siapakah aku ini? Sehingga Tuhan Allah membawa kita sampai sejauh ini. Bukan saja memberikan kehidupan yang lebih baik daripada masa lalu kita, tapi terlebih penting lagi, Tuhan mempercayakan tubuh kita ini menjadi tempat kediamannya, bait Allah yang kudus. Maka marilah bersama dengan Raja Daud kita mengangkat ungkapan syukur kita atas pertolongan Tuhan hari demi hari kehidupan kita, atas janjinya untuk anak-anak kita, dan terlebih atas kepercayaan Tuhan mau hadir di dalam tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak layak. Kami sama sekali tidak layak. Kami orang yang hina dari masa lalu yang kelam, dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Tapi Engkau telah mengangkat kami menjadi imamat rajani untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Engkau mempercayai tubuh kami untuk menjadi tempat kediaman-Mu yang kudus di muka bumi ini. Kami adalah bait-Mu yang kudus. Siapakah kami ini Tuhan? Ajar kami untuk menghargai kepercayaan dan kehormatan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk menjadi bait Allah yang kudus di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka melihat Allah berdiam di dalam diri kami. Dan kami Tuhan merindukan anak-anak kami pun juga menjadi bagian daripada janji Tuhan, bahkan yang lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.